Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NPM 2017051024. Di sini saya akan melaksanakan UAS pengantar organisasi komputer, itu arsitektur dan organisasi CPU lagi SIM 8-bit. Pertama-tama, di sini ada struktur dan fungsi CPU. Di sini ada control unit untuk mengatur unit-unit di CPU. Kemudian ada program counter untuk memori utama. Kemudian ada decoder. Decoder ini untuk penerjemah data. Kemudian ada instruction, berisi set instruksi yang bisa dieksekusi oleh CPU. Kemudian ada register, yaitu memori sementara. Kemudian ada ALU atau arithmetic logic unit, yaitu untuk proses aritmatika dan logika. Kemudian di sini ada control bus, yaitu untuk sinkron perangkat dengan CPU. Kemudian ada ROM, yaitu untuk membaca data walaupun tanpa listrik. Kemudian di sini ada RAM, untuk menulis data tapi harus dialiri listrik. Kemudian bawahnya ada disk. Disk ini untuk membaca data. Kemudian ada video TTY untuk menunjukkan output ASCII. Kemudian ada video LED memberikan output dari matriks dari CPU. Kemudian terakhir ada keyboard. Keyboard ini untuk menginput data yang akan diproses. Selanjutnya di sini ada penyajian data. Data dari CPU akan disajikan dalam bentuk hexadesimal, kemudian yang akan ditampilkan oleh LED control. Teknik pengalaman yang digunakan adalah direct addressing atau pengalamatan langsung, yang mana data ditransfer dari memori yang satu ke memori yang lain. Selain itu, operan atau data yang akan dipindahkan juga langsung ke dalam perintahnya. Pengorganisasian memori. Memori pada CPU ini diorganisir menggunakan ROM, disk, dan RAM. Ketika media tersebut menggunakan tipe alamat 16 bit untuk menyimpan data 8 bit. Dan selanjutnya ada bus system. Sistem ini bekerja sebagai penghubung antara komponen yang ada di dalam CPU dengan cara mengalirkan atau mengirim data dari memori untuk tampilkan LED dan juga untuk diproses CPU. Di sini ada RAM, ROM, LED, CPU, dan I/O keyboard. I/O input berasal dari keyboard dan juga memori, yang mana input keyboard berupa masukan dari user, sedangkan input dari memori, khususnya disk, berupa data yang akan diolah maupun ditampilkan. Sistem operasi digunakan untuk mengelola data serta melakukan manajemen terhadap memori dan mengatur jalannya operasi seperti aritmatika dan logika yang dilakukan oleh CPU. Oke, selanjutnya sini ada instruction set logis SIM 8-bit CPU. Di sini ada CLR yaitu clear RAM, RSR rest register, CLG clear LED matrix, CLS clear screen TTY, CLA clear all device. Kemudian ada ini ya, in untuk input, output dari port X, in 2 ini output KB. Selanjutnya ada move itu untuk move AX to rec A, dan seterusnya juga sama seperti itu, move. Kemudian di sini ada add, yaitu set ALU untuk add, sub untuk sub, cmp untuk cmp, logik, and seterusnya. Kemudian sini ada move RAM B, RAM A, move data from address A to B, move RAM B, ROM A, move data from address A to B, ROM to RAM. Kalau yang atas RAM to RAM. Kemudian move RAM B, disk A, move data from address A to B, disk to RAM. MB, RO, FD, move batch from address A, ROM, video A. Kemudian di sini ada logis SIM. Kemudian di sini ada logis SIM. Di logis SIM ini terdapat reset.
kemudian ada start atau stop ya, seperti ini. Kemudian ada tombol clear untuk clear keyboard ini, ada keyboard ini CPU nya, kemudian sini ada disk, sini RAM dan ROM. Untuk memulainya, pertama kita simulate tick enable ini, jangan lupa tick enable, dan tick frekuensinya jadi 4.1 kHz ya. Cara kerjanya yaitu dari data yang sudah diberikan kemudian ke dalam CPU, kemudian dikirim ke RAM, kemudian dibalikkan lagi ke CPU, dari CPU ini balik lagi terus kirimkan ke ROM, dari ROM ini balik lagi ke CPU, dari CPU ke disk ke CPU lagi, terus kemudian CPU terakhir ke LED control. Kemudian LED akan mengeluarkan data berupa bitmap, dan di bawah sini ada video TTY yang mengeluarkan output berupa ASCII. Oke. Dan cara kerjanya seperti ini. Jika di start, dia akan muncul seperti ini. Oh, ini perlu di reset dulu. Nah, seperti ini. 8 bit CPU. Kemudian di sini ada listnya, kita milih menggunakan keyboardnya. Misalkan kita pilih BMP ya, bitmap ya. Seperti ini, ketika nomor 5 tadi, dia akan jadi seperti ini, tampilan gambar. Kemudian list of bitmap finalnya. Kemudian misalkan kita pilih 6 ya, 5 aja, 4. Nah, dia akan muncul gambar helix. Kemudian kalau pengen mengclear ininya, kita pencetin aja clear. Kemudian kita reset lagi, di reset. Seperti ini. Setelah di reset, dia balik lagi ke awal. Ini untuk kita stop. Nah, dia akan berhenti. Oke. Cukup sekian saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.